أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Dan khusus pada sahibil majlis da'watul khair, keluarga besar khinabillah, guru sabirin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka majelis bulanan yang insyaallah baca kitab Mukhtarul Hadis. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Apabila telah meninggal oleh seorang manusia, maka terputus seluruh amal ibadahnya. Seluruh manusia pasti mati. Apabila sudah mati, kalau lagi nuntut ilmu, dakwah juga beribadah, itulah mana yang kata dakwah lagi nih, mau ulang ke dakwah juga, nang ada lalu dipakai, nang ada nang dibawa. Yang dipakai itu ilmu untuk menghadap Allah, yang dibawa sanggup amal ibadah untuk menghadap kepada Allah. Ternyata masih ada nilainya ibadah, tapi kita sudah mati di dalam kubur. Terutama apabila sampai di waktu hidup mengerja sedekah jariyah yang terus menerus dibawa orang untuk manfaat agama. Sedekah satu barang, misalnya tikar hamba kali taruh di masjid, selama tikarnya itu dipakai orang untuk salat 5 waktu, baca Quran, berzikir, ke nilai ibadahnya diberi Allah kepada kita, seolah-olah kita nang berbuat sampai ke kubur. Artinya untung apabila kawal. Sedekah jariyah ini harus belajar daripada besi duit orangnya, lebih besi duit kalau mengamalkan itu. Yang kedua, ilmu yang diambil orang manfaat dengan dia. Kita sudah meninggal dunia tapi tetap aja mengalir amal ibadah kita. Kalau ilmu amal ibadahnya selamanya hak berupa amal ibadah mengajar. Kita masih mengajar, masih belajar pulang mengajar atau kepada menguasai daripada ilmu agama. Ada kawasan barangan kada menguasai. Nah itu tangalih juga, karena ilmu yang kita ada sedikit bisa aja manfaat, cuma sedikitannya. Atau ada anak yang saleh yang ia mendoakan baginya. Ini hadis Imam Muslim. Anak saleh ini maknanya di dalam kitab Imam Muslim, awaladin muslimin, anak yang muslim. Anak kita tuh, kita muslim, lalu bisa anak muslim juga yang melihat dia ibadah kepada Allah. Doa itu maksud ibadah, doa al-ibadah, doa ibadahnya beribadah mengalir ke kita. Jadilah mendoakan maksudnya ya ibadah. Berzikir, baca Quran, kita karena badannya tuh bang dari kita orang tua.
abahnya dapat pahalanya juga, umahnya dapat pahalanya juga. Jadi penguntungnya ada yang bisa-bisa. Nah, bahajat juga tadi harus mengaji. Penting bisa baca Quran, bisa sembahyang, bisa maknanya inya berbuat kebaikan. Namun inya kita punya anak bisa bahasa orang tua menjadi orang besar, orang saleh, ulama, nah itu lebih lagi orang tuanya itu diangkat daripada siksa kubur. Ada riwayat di kita kalangan Ahmad Marzuki, tauhid beliau apabila seorang yang menuntut ilmu, orang masih dalam keadaan menuntut ilmu, ya belajar dengan gurunya, kemudian gurunya mengajarkan lima Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa si orang yang belajar dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala mengangkat siksa apabila orang tuanya tersiksa di dalam kubur. Orang tuanya tertulis bahwa ya ahli neraka dimerdekakan Allah Ta'ala, itu kelebihannya. Ngalih jualan itu jadi kayak pembangkitan ini nama nanung tiga tanah Adam, kalau ketiganya lebih bagus lagi. Artinya perlu ada berusaha untuk mencapai, bisa sedekah jariah, bisa ilmu yang tapak, bisa jualan yang saleh. Idza nazala bikum karbun aw jahdun aw balaghan faqulu Allahu rabbuna la syarika lah. Apabila mengenai dengan kamu oleh kesusahan, jahdun, karbun, balaghan itu sama aja maknanya, hanya ragu daripada periwayat. Apa karbun Rasulullah menyebut, apa jahdun Rasulullah menyebut, balaghan periwayat aja itu. Jadi tiga itu sama aja. Apabila seseorang di waktu hidup terlalu mengenai terjadi dalam kehidupannya nang kada nyaman, karena adalah yang mengata Allahu Rabbuna la syarikalah. Bermula Allah Tuhan kami, kada bisa kutu Allah Ta'ala. Kebaikan dan seluruhnya, katanya lawan kebaikan dan kada baik itu seluruhnya bismillah, dengan izin Allah. Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kebaikan kita bersyukur, yang kada baik kita bersabar. Perkuat maknanya di waktu kita susah itu keyakinan kepada Allah. Garing perkuat keyakinan, jangan tapi melihat orang yang hidup lagi. Perkuat keyakinan. Kita di waktu susah dalam makna berusaha, perkuat juga keyakinan. Nya sakit yang menyembuhkan Allah, nya rezeki yang memberi Allah, nya kita sudah tahu akhir umur apa ini, kita meyakini bahwa Allah memberi rahmat pada kita. Husnul khatimah itu yang penting, perkuatlah keyakinan, pendirian jiwa yang diperkuat, di mana meletakkan dan kemana mengakhirkannya. Amanah memegang terus menerus, nah itu yang diperkuat. Rabbaikan Ibn Abbas, janazah adukum ila man fudila alaihi fil mal wal Sayyidina Abi Hurairah. Apabila seorang kamu melihat di waktu hidup di dunia yang ternyata ada orang yang lebih dari dirinya, baik harta atau daripada kejadian dirinya, bentuk, rupa, fisiknya itu ternyata lebih bagus daripada dirinya. Timbul di hati, sedangkan yang maulah kan Allah juga, kenapa aku orang diulah Allah Ta'ala sugih, aku kada. Orang diulah Allah Ta'ala bagus, benar rupanya, fisik badannya bagus, aku kada. Bagaimana caranya? Nah ini agar supaya jangan sampai kita seolah Allah Ta'ala nah itu kada adil, atau seolah Allah Ta'ala nah itu berbuat sesuatu yang kepada kita yang kada nyaman. Maka wajah Rasulullah kamu harus memalingkan pandangan tadi,
ada orang di bawah dari itu. Dalam hidupnya ini ulah Allah Ta'ala berbeda-beda agar supaya berbeda pekerjaannya. Orang yang harta bisa menolongi orang yang kuat bisa juga menolongi dengan tenaganya. Orang yang berpangkat bisa ia mengatur dengan pangkatnya. Rakyat biasa bisa juga berbuat dengan kadar tenaga yang ia mampu. Jadi berbeda-beda itu agar supaya bisa menjadi kuat. Apabila seberataan bisa harta, kalau dia lagi aku nang begawinya. Tukang tunjuk aja lagi, tukangnya kan ada, sia-sia lah harta. Ini ulah Allah Ta'ala dan yang bisa jadi tukang. Si tukang tadi melihat bos tuh mah kayak ini, kan padahal bos tuh Allah Ta'ala cuma laku. Allah Ta'ala aja pandang ada yang di bawah tukang. Gelandangan nongnya banyak nih aja ini. Guling di pasar, guling di bawah jembatan, atau akan jadi tukang. Guling di rumah aja, berduit aja kantong dah. Cuma kada jadi bos lah. Artinya dipandang lalu timbullah syukur pada Allah Ta'ala, kada memprotes. Orang yang menggelandang tadi syukur juga, baik dia menggelandang aja tapi masih hidup, kawan sabaran mati. Nah itu kan artinya ada aja kelebihannya di bawahnya, isinya syukur aja hidupnya itu. Idza hamma ahadukum bil amri falyar'atain min ghairi fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika astaqdiruka bi qudratika as'aluka fadlika al-azim fa innaka taqdimu wa aqdi wa ta'lam wa la a'lam anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fihi ta'lam hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi aqibati amri asrifu anni wa asmi anhu wa qduli al khairah subhanahu thumma rudini bihi qala wa yusamma. Apabila menghendaki salah seorang kamu akan memperbuat satu perkara, baik urusannya ke akhiratnya, baik badannya atau urusannya ke dunia, artinya ibadah ya jalan jauh dengan ibadahnya. Rencana hendak kayak ziarah kakak mata pura atau hendak melaksanakan umrah kah, termasuk ketahaman, termasuk ibadah. Aku ini cocok berdagang kah, Pak? Bakabun aja kah? Apa yang cocok? Itu hama namanya. Hama di dalam hati tidak ada keyakinan belum, masih ada berencana. Rasulullah menyuruh ziarah rakaatain, hendaklah salat 2 rakaat. Ada usah bingung ya Rasulullah, coba salat 2 rakaat min ghairil faridah, tapi hukumnya kada fardu, sunnahnya. Jangan banajar, jangan jadi fardu. Hendaklah selesai assalamualaikum lalu berdoa, diawali doa sebagaimana sudah diajarkan Rasulullah, yaitu memuji Allah, salawat, hanya nang doa ini. Nah ini disebut namanya salatnya salat istikharah. Salat meminta pilihakan kepada Allah yang terbaik. Kita pilihakan oleh Allah Ta'ala. Tiruka sampai Allah yang katakan hajal amrah. Kalimah amrah itu qala di bawahnya nih. Wa yusamma hajatahu qala rawi. Ujar periwayatnya disebut situ apa masalah hidup yang dihadapi. Allah yang kata ta'adzir amra khairun li fidi amra sita, hendak berziarah disebut sita, hendak berumrah disebut sita, hendak berdagang disebut sita, hendak apa aja seluruhnya disebut sita. Dua itu in kunta ta'lamu hadzal amra sabut pun biasa syarrun li fidi masih itu. Artinya, nah ini masuklah makna salat istikharah. Nah, doanya itu doa istikharah. Dan itu mustajab bagi orang yang meyakini. Maksud meyakini itu mengamalkan dengan benar. Asal dari Rasulullah kita ada percaya. Kita kan sebenarnya percaya pada Rasulullah. Cuma kadang kita ada benar di waktu mengerjanya. Lalu ada kabul. Emang kerjanya kabul, Allah Ta'ala milihkan. Ikuti lagi
hati kita kemana baratnya? Kebun sawit berdagang, kebun sawit berdagang, kebun sawit berdagang, kemana hati barat? Ya barat ka berdagang gawe hati, ya barat kebun sawit aja gawe aja juga sama aja, itu pilihan Allah. Yakin nah itu berkah aja semua ini semua barik lefihi. Nah itu ada banyak, ada alih itu ada sana. Biasa kita bingung-bingung hidup tuh, peninggalan Rasulullah cukup salat 2 rakaat, itu kan lebih dari yang lainnya. Dihitungin nama kita, dihitung didagangkan apa semua, nah itu kan alih tuh. Kada ada dari Rasulullah, nah itu dari ilmu hikmah. Dari Rasulullah kada hitungan lagi siapa ngaranmu, dagang bakaring kah? Ada cocok bakaring mau ya. Ngarannya adul, itu adul apa dagang amas saja. Ada duit, urusan lancar. Amas betul. Orang bahari itu hitung orang ngaran, hitung gawian hurufnya berapa. Tapi ini itu lain dari Rasulullah, hikmah daripada huruf Quran. Huruf Quran ada hikmahnya. Zawdiyat janazat wa tamal rijal ala anakih bain kasalihatan qalat qadimuni ya inna ghairu salihatin qalat ya wailaha inna tazhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illa insana umar sami'ahu la saika rawahu Bukhari. Apabila seseorang telah meninggal dunia kemudian diletakkanlah jenazahnya itu di keranda, maka dibawa oleh beberapa orang laki-laki di bahu-bahu mereka. Keranda itu orangnya kan 4 bawa, 4 pegangannya. Antar jenazah itu 4 pegangannya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Empatnya bacaan kembalinya itu kalimat Allah. Alif lam awal lam akhir lam ha. Kembali kepada satu lubang itu huruf kusum. Ta'yin hadiah ngarannya. Maka jika adalah orang yang meninggal nah itu ternyata orang baik. Kenapa jadi orang baik? Karena ia mengakang hidupnya dengan sifat takwa. Mengakang itu manali'i. Kita ini mengalihnya itu aja penting. Manali'i yang sifat takwa itu malihnya hidupnya ini. Maka orangnya akhirnya meninggal dalam keadaan baik, ilmunya benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian beribadah. Ibadahnya diterima Allah Ta'ala untungnya. Mulai bulunya ini, rambutnya itu kada denang waninya, orang memperbuat yang kada baik. Artinya binatang lah, malaikat karena mencatuk kada wani, karena orang bertakwa. Salihah ngadanya masih bulunya rambutnya itu disiram masih hangit, nah itu kan masih ada Allah Ta'ala akan memelihara bahasanya, nah itu pelihara Tuhan berbacaan hangit rambut bagiannya kulit bagiannya daging, nah mencapai salihahnya ini nangalih ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ibadahnya nang fardu kada tertinggal, tambahin nang sunnah nang dilarang Allah bejauh, artinya kadang gawe ngalih kalau tah itu ngalihnya kita. Maka berkatilah orang yang meninggal dunia itu, ayo capati kekandak, percepat karena di waktu roh dicabut sudah dihadang oleh malaikat rahmat dan diperlihatkan surga. Orang hendak kenikmatan yang diberi Allah hendak supaya cepat merasa apabila sudah dikubur, diganakan belum lagi nya. Karena martabatnya masih martabat muttaqin.
Ayo kadimu nih, cepatkan akan dakwah. Nah, itu jangan pernah dilembati. Meninggal dunia periksa dengan teliti, ya dokter, ya sudah memang ada darahnya. Periksa nadinya apa semua berdasarkan ada. Persiapakan lagi, isi kain disiapkan. Kain kapan membaca pengapannya. Orang yang pernah ijazah dengan kain kapan itu 3 lainnya laki-laki yang meliput seluruh tubuh, bisa ditambah sorban, bisa ditambah baju, sarung bagi perempuan, sarudung bagi perempuan, tapi 2 helai aja perempuan, 2 helai yang menutup. Sebelumnya kain itu dari Imam Ghazali dicium, jadi kain kapan dicium lah, napas nang kalimah hu, nah itu nang menciumnya supaya kada hancur kain kapan tuh, dialiri dengan zikir hu Allah, jadi kain Allah itu kayak itu sebenarnya orang itu disebut bejajah kain kapan ngarannya. Nah, kadang alih ini orang membaik dah, diangkat, cepat tekannya lagi dikubur, tutup, ya ditutup sudah selesai dia, disambut oleh bisa malaikat rahmat, bisa aulia, bisa Rasulullah, gantung lainnya di mana kuatnya cinta kepada Allah. Terakhir nang menyambut Allah Ta'ala itu nang lanyap dah. Ya Rasulullah apabila sidin wafat, lihatkan aja karena malaikat turunan yang bayangkan setelah itu aja seluruh kaum muslimin akhirnya Allah. Tapi Rasulullah nang diambil di sini bahwa kita disuruh mencatatkan orang yang meninggal dunia. Kalau bisa misalnya dibawa ke Banjarmasin, tapi bukan jemaah majelis saja, singgah dulu di majelis. Insya Allah ada berkah doa orang majelis. Tapi kalau kada singgah, ada kawan mendoakan dan kada kawan menyentuh kainnya, itu kesalahan seorang. Urusi orang kampung sana, ya lah orang kampung di sana bisa mengurusinya. Bisa ditolak orang itu dia berdiri. Tunjuk oleh orang kampung sebelah karena orang kada kenal. Jadi majelis sudah dulu insya Allah menyisir sanad itu sampai ke kampung. Misalnya dibawa ke Banjarmasin. Sayangnya karena hama bantu majelis, tapi kada menghormati majelis. Kesalahan sendiri. Orang di Kota Bangun saja, kadang Kota Bangun menolak di dalam kubur, tapi orang majelis insya Allah aja. Nah ini perlu maknanya kita, nah itu ada bahasa kita adalah bahasa itu jamaah di dalam kebaikan. 40 orang jadi Rasulullah jemaahnya itu, maka bisa mengangkat orang yang meninggal itu daripada siksa kubur. Sayangnya kalau itu apalagi kita kenal, apalagi kita pasti kita waktu berdoa itu dasar wujudan mendoakan orang kadang-kadang berdoa ada pakai amplopnya. Nah ini kan kadanya kadang-kadang pastinya ya amplopnya berbeda yang itu. Kita berdua sampai menangis-nangis, aku nanya amplopnya 500 sadih mendoakan. Nah itu nyata sangat pentingnya diketahui di mana aja berada, begitu kita di sana berada belajar masih dibawa ke Balikpapan, selesaikanlah di sana dengan guru yang ada di sana, karena di sana kuncinya untuk masuk ke dalam kubur. Hormati dulu orang di mana ia berada. Yang ada menghormati orang di sana, ada menerima juga apa juga.
Fa'in kana ghaira salihatin, jika adalah jenazahnya ternyata bukan orang yang mukmin dan muslim, sekalinya orang kafir. Kalau orang mukmin dia berdosa, masih ada harapan, tapi mukmin ghairu salihahnya ini orang kafir ini. Maka berkatalah jenazah itu, hei celakanya aku, kemana kamu membawa aku? Mendengarlah suaranya seluruh sesuatu, kecuali manusia yang kada mendengar. Malaikat mendengar, iblis mendengar, setan mendengar, kemudian binatang mendengar. Tapi kada kawa menyampaikan binatang itu. Suara kuciak tuh. Kalau sami'ahu jikalau mendengar orang yang hidup di dunia ini, saika sebenarnya pingsan, takajud suaranya, karena sangat berpengaruh suara itu menakutani kita. Ini orang kafir, jadi hati-hati ini itu. Kita jagalah keimanan, jangan sampai berakhir dengan masalah dunia. Akhirnya iman dicabut Allah. Rawahul Bukhari wa Bukhari, nah itu yang diperhatikan masalah jenazah tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian sambungan hadis, jauh sejal amru ila ghairi ahli fantazirisa itu rawahul Bukhari wallahu a'lam.